Posisi Jokowi saat ini benar-benar terjepit. Desakan pembuktian terhadap keaslian ijazahnya semakin kuat. Walaupun dia masih memiliki sisa-sisa kekuasaan, dibuktikan dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya pada kabinet yang berkuasa saat ini. Terbukti mereka pada rame-rame sowan untuk silaturahmi di Solo. Masih memiliki dukungan dana dan simpanan yang menumpuk, sehingga masih bisa menyewa pengacara dalam jumlah banyak. Dia melawan rakyat seolah-olah dia itu bukan rakyat. Tidak tercermin seorang alumni UGM pada saat pidato dalam bahasa Inggris. Tidak mencerminkan pemimpin pilihan rakyat. Bila ada masalah, contohnya unjuk rasa mahasiswa, harusnya diselesaikan, bukan malah melarikan diri dengan ngumpet di suatu tempat. Suara UGM, Universitas Gadjah Mada atau UGM, telah memberikan pernyataan resmi terkait isu hilangnya ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Jokowi. Polemik ini mencuat setelah Profesor Dr. Markus Priyogunarto, guru besar hukum pidana UGM, menyatakan bahwa ijazah asli Jokowi pernah ada, namun kini tidak lagi tersimpan dalam arsip resmi kampus dan telah dibuat ulang. Pernyataan ini menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap menambah keraguan publik. UGM sendiri menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyatakan bahwa Jokowi memang pernah berkuliah di UGM dan mendapatkan kesaksian dari teman seangkatan. Menanggapi isu ini, Jokowi menyebut tuduhan ijazah palsu sebagai fitnah murahan yang telah dibantah berulang kali oleh pihak UGM. Ia juga mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut. Sementara itu, mantan Rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, meminta klarifikasi lebih lanjut terkait pernyataan bahwa ijazah asli Jokowi hilang, karena belum ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Polemik ini juga memicu langkah hukum dari kelompok masyarakat, tim pengacara yang tergabung dalam Tipu UGM atau Tolak Ijazah Palsu Usaha Nggak Punya Malu, berencana mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Solo terhadap Jokowi, KPU Kota Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dan UGM. Hingga saat ini UGM tetap pada pendiriannya bahwa ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, meskipun dokumen fisik aslinya tidak lagi tersimpan di arsip kampus. Polemik ini masih terus berkembang dan menjadi perhatian publik. Suara masyarakat. Pada tanggal 15 April 2025, sejumlah kelompok masyarakat merencanakan aksi massa di Universitas Gadjah Mada atau UGM sebagai respon terhadap polemik terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Aksi ini diinisiasi sebagai bentuk protes atas stagnasi penyelesaian isu tersebut dan bertujuan untuk mendesak klarifikasi lebih lanjut dari pihak universitas. Polemik ini bermula dari pernyataan Profesor Dr. Markus Priyogunarto, guru besar hukum pidana UGM, yang menyebutkan bahwa ijazah asli Jokowi pernah ada, namun kini tidak lagi tersimpan dalam arsip resmi kampus dan telah dibuat
ulang. Pernyataan ini menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap menambah keraguan publik. UGM sendiri telah memberikan pernyataan resmi bahwa ijazah dan skripsi Presiden Jokowi adalah asli. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarto, menegaskan bahwa Jokowi memang pernah kuliah di UGM dan mendapatkan kesaksian dari teman seangkatan. Suara Jokowi. Setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi tetap menghadapi tuduhan terkait keaslian ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Menanggapi hal ini, Jokowi menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah murahan yang diulang-ulang terus dan telah dibantah secara resmi oleh pihak UGM, termasuk oleh Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan. Jokowi menekankan bahwa pihak yang menuduh harus dapat membuktikan klaimnya. Jika ia mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap penyebar tuduhan tersebut, tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Yakub Hasibuan telah menangani beberapa gugatan terkait isu ini sejak 2023 dan berhasil memenangkannya. Mereka menyatakan siap untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut jika tuduhan tersebut terus disebarkan. Meskipun Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, ia tetap berkomitmen untuk menjaga reputasinya dan mempertimbangkan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu mengenai ijazahnya. Bila ijazah Jokowi ketahuan palsu, kalau misalnya secara hipotesis ijazah Presiden Jokowi terbukti palsu, dampaknya bisa sangat besar, baik secara hukum, politik, maupun sosial. Berikut ini adalah beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi. Yang pertama, dampak hukum. Diskualifikasi jabatan. Jika terbukti bahwa Jokowi menggunakan dokumen palsu untuk mencalonkan diri, maka menurut Undang-Undang Pemilu, pencalonannya bisa dianggap tidak sah. Namun, karena beliau sudah menjabat 2 periode dan tidak bisa mencalonkan lagi, dampak hukum ini akan lebih ke arah evaluasi masa lalu. Tindakan pidana pemalsuan dokumen. Penggunaan ijazah palsu masuk kategori pidana umum, yaitu pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara. Dampak pada institusi yang terlibat, pihak kampus, KPU, atau institusi lain yang mengesahkan data palsu juga bisa ikut terseret secara hukum dan moral. Untuk mendeteksi wajah dengan aplikasi, pada saat ini sangat mudah sekali. Saat ini banyak dijual aplikasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi wajah yang ada di ijazah dibandingkan dengan wajah orang lain. Di Indonesia, seharusnya bangga memiliki pakar seperti Dr. Rismon Hasiholan dan Roy Suryo. Mereka membuat masyarakat Indonesia melek digital. Pada awalnya, kasus ijazah Jokowi dianggap akan aman. Ternyata dengan menggunakan analisis digital forensik dapat terungkap keanehan yang muncul pada ijazah tersebut. Analisis digital forensik yang telah mereka lakukan adalah analisis tulisan, wajah, tanda tangan, dan berkas ijazah. Hasil yang diperoleh dari analisis digital forensik menjadi hal baru yang menggemparkan jagat maya Indonesia. Salah satunya adalah
bahwa foto yang tertempel di ijazah Jokowi dari hasil analisis aplikasi dinyatakan wajah tersebut tidak cocok dengan wajah Jokowi atau face not match. Yang kedua, dampak politik. Krisis kepercayaan. Akan terjadi krisis kepercayaan besar terhadap institusi pemerintahan, partai politik, dan sistem pemilu. Pemakzulan simbolik. Walau tidak lagi menjabat, nama baik Jokowi bisa runtuh. Bahkan bisa muncul gerakan politik untuk merevisi atau meninjau ulang kebijakan masa pemerintahannya. Dampak ke partai pengusung. Partai politik seperti PDIP yang dulu mengusungnya bisa terkena imbas besar dan kehilangan legitimasi publik. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Polarisasi masyarakat bisa semakin terbelah antara yang mendukung dan menolak, memperbesar potensi konflik sosial, ketidakstabilan ekonomi, ketidakpastian politik seringkali menimbulkan kegelisahan pasar, melemahnya investasi, hingga pelemahan rupiah. Efek domino ke pemilu berikutnya, bisa muncul tekanan agar sistem verifikasi calon diperketat, bahkan bisa memperlambat tahapan pemilu karena munculnya tuntutan dari masyarakat.